wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pemirsa Riau Tribun Channel di program Bincang-Bincang bersama saya, Saud Albara. Nah, seperti biasa, Bincang-Bincang menghadirkan tokoh-tokoh atau tamu-tamu yang spesial yang akan berbagi kisah, berbagi cerita tentang aktivitas mereka atau tentang keseharian mereka, yang tentunya kita harapkan bisa menjadi inspirasi bagi Anda semua pemirsa. Nah, kali ini tamu saya ini seorang anak muda dari sebuah kecamatan di Kabupaten Bengkalis. Wah, ini agak jauh nih kita undang kemarin ini. Aktivitas sehari-harinya sebagai ketua Karang Taruna Kecamatan Bandar Laksamana di Bengkalis sana. Nah, sehari-hari dia biasa dipanggil Putra. Ya. Nah, siapa dia? Apa yang saat ini menjadi kegiatannya dan apa yang sedang ingin dicapainya di masa yang akan datang? Yuk kita langsung ngobrol dengan Putra. Selamat pagi Putra, apa kabar? Selamat pagi Bang. Sehat ya. Putra itu kalau nama lengkapnya siapa coba? Rahmat Nuryadi Putra. Rahmat Nuryadi Putra. Wah, ini luar biasa namanya ya. Rahmat tuh Pemberian orang tua. nama yang penuh rahmat ya, rahmat kasih sayang gitu ya. Kalau Nur Cahaya, Nuryadi, itu katanya. Nuryadi. Kalau gabungan itu kan gabungan nama orang tua dengan pakcik-pakcik yang lain. Oh, jadi nama keluarga diramu sedemikian rupa, jadilah nama Rahmat Nuryadi Putra. Rahmat Nuryadi Putra. Kabarnya baru wisuda nih, S2. Alhamdulillah. Oh. Sudah di UIR Bang. Di UIR kemarin berarti ya? Ya, Oh, kemarin tuh UIR ada wisuda S1, S2 ya? S2. S2 aja. Ya Semuanya kan S1 dan S2 dan Putra yang S2-nya. S2. Ngambil apa sih kemarin? Kemarin jurusan ilmu pemerintahan. Oh, ilmu pemerintahan pemirsa. Ini nampaknya mau gantikan Bu Kasmarni jadi Ampun. bupati. Ya harus tinggi dong cita-citanya. Kalau sudah pendidikan sudah bagus, ya kemudian punya kepedulian terhadap daerah, maka jangan tanggung-tanggung, ya kan? Minimal ya jadi anggota dewan. Putra Ketua KNPI, maaf, Karang Taruna. Karang Taruna itu sebuah wadah untuk anak muda ya, pemuda-pemuda gitu ya. Ya. Nah, apa yang menjadi aktivitas Karang Taruna itu? Karang Taruna ini kan Bang mewadahi generasi muda. Hmm. Tapi kalau aktivitas itu tentu sesuai dengan tujuan. Sebenarnya Karang Taruna kalau kita telusuri dari tujuan mulianya itu Bang, itu kan mengatasi masalah sosial. Nah, itu tujuan mulia dari Karang Taruna. Namun kita mitra kita kan dengan dinas sosial gitu, dengan di kabupaten lah. Kalau di sini kita hanya bisa melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya preventif dan rehabilitatif. Nah, kegiatan-kegiatan Karang Taruna itu sekarang ini pada tahap preventif, mencegah dari kita sebut kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba. Jadi generasi muda kita itu kita cegah untuk tidak melakukan kenakalan itu. Oke, tentunya dengan melakukan kegiatan-kegiatan positif ya. Iya. Selain mungkin sosialisasi bahaya narkoba atau kriminalitas. Saya itu juga buat kegiatan-kegiatan yang edukatif, yang mencegah mereka dari pemikiran yang nggak berguna gitu ya. Wah, luar biasa. Di Bandar Laksamana itu kalau di mata Putra yang rawan apa sih? Yang rawan sekarang itu narkoba. Oh, narkoba juga. Bukan efek wilayah, Pak. Nah. Karena wilayah itu langsung berbatasan dengan Malaysia. Oke. Nah, dan beberapa pemerintah kan kita sudah tahu Bang bahwa jalur masuk narkoba dari Malaysia itu di Bandar Laksamana, Tempat, kemudian Pulau Bengkalis. Wah, Masuk rumah itu. Masuk rumah ya.
salah satunya kan Ya, daerah kita. karena perbatasan ya. Perbatasan. Berarti Bandara Semana ini termasuk pintu masuk ya. Pintu masuk. Wah, gawat juga nih. Dan itu kita dapatkan informasikan dari beberapa kejadian operasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Ada operasi-operasi yang di sana banyak menangkap pelaku-pelaku pengedar narkoba. Iya. Yang kadang barangnya masuk dari luar. Dari luar. Oke. Banyak nggak anak-anak muda yang kira-kira punya potensi terpengaruh gitu? Kalau potensi banyak. Ya, namun apakah dia terpengaruh itu kita belum bisa baca. Ya. Tapi dengan Bandara Semana ini menjadi salah satu pintu masuk yang menurut kepolisian ya, data kepolisian ini merupakan salah satu pintu masuk. Ini tentu rawan sekali untuk anak-anak muda di sana. Rawan sekali, Bang. Oke. Tapi sudah ada nggak anak-anak tempatan misalnya yang jadi ditangkap sebagai pengedar atau apa? Pernah ada kasus nggak gitu? Melalui pemberitaan yang kami baca ada. Ada ya. Oke. Jadi ini memang perlu peran Karang Taruna yang lebih aktif nih untuk mencegah jangan sampai meluas ya. Kegiatannya apa aja tuh sekarang yang dilakukan Karang Taruna itu? Kalau untuk sekarang kita sedang mempersiapkan turnamen terbuka sepak bola. Oh, salah satunya buat kegiatan positif turnamen sepak bola. Iya, Karang Taruna Cup tahun 2022. Ini baru pertama kali Bang kita laksanakan. Ya. Kita laksanakan pasca 2 tahun Covid. Oke. Kita nggak bisa ngumpul rame-rame. Ya. Ini turnamen sepak bolanya khusus untuk Bandara Semana saja atau Open Cup nih terbuka untuk Open Cup, Bang. seluruh Riau? Terbuka seluruh Riau. Oke. Karena pemain pun kita tidak batasi, Bang. Maksudnya tidak batasi itu usianya? Usianya, kemudian asal pemainnya tidak kita batasi. Oke. Terbuka untuk semuanya. Misalnya satu desa, salah satu kecamatan mana mau mengambil pemain dari luar, itu boleh. Oke. Nah, karena kita gunakan konsep open dan ini kan ada silaturahmi juga, Bang. Pasca Covid ini kan kita ngumpul. Nah, sebelumnya pernah ada turnamen? Sebelumnya turnamen ada kecamatan, Bang. Oh, antar kecamatan di tingkat Open ini yang kecamatan. pertama. Ini untuk open pertama yang terbuka untuk Riau, bahkan Bahkan luar Riau. luar Riau. Oh. Iya. Atau dari Sumut, dari Sumbar mau ikut ya, boleh ini. Jadi apa syarat-syaratnya nih kalau mau mendaftar itu ada syarat khusus nggak atau? Syaratnya pertama dia menghubungi panitia dulu kan untuk mendaftarkan diri, dan biaya pendaftaran itu 600.000 per tim. 600.000 per tim. Ya, kemudian karena kita melihat kuotanya cuma 32, kita memprediksi akan lebih dari 32 itu. Maka kita pakai DP slot, artinya booking slot pertandingan itu, slot pendaftaran itu. Nah, itu yang kita ingin batasi, sampaikan kepada kawan-kawan yang ikut terlibat dalam atau berpartisipasi dalam Karang Taruna Cup ini. Oke. Ini memperebutkan hadiah atau piala atau seperti apa nih? Memperebutkan piala beserta hadiah. Total hadiah itu Bang 23 juta. 23 juta total hadiah. Total hadiah. Oke. Sistem pertandingan nanti akan seperti apa? Sistem pertandingan kita laksanakan sistem gugur, Bang. Oh, sistem gugur. Enggak setengah kompetisi gitu, Mas? Enggak pakai grup, Enggak pakai grup. Enggak. Jadi apa namanya? Tanding, gugur sampai ke final. Ya, sampai final. Oke, jadi nggak pakai sistem grup ya? Enggak, karena makan waktu lama juga, Bang. Iya. Mana tahu mau lama-lama aja ya. Kalaupun itu nanti kita setting dari awal lah. Iya. 32 itu lumayan 1 bulan kalau Piala Dunia tuh ya. Kalau setengah kompetisi itu bisa 1 bulan juga itu menyelenggarakannya. Ini aja diperkira Bang sekitar 20 hari gitu lah. 20 hari baru selesai ya. Iya, betul. Oke. Tinggi nggak minat masyarakat di sekitar Bengkalis itu untuk sepak bola? Sejauh ini yang saya dapat informasi dari kawan-kawan panitia, yang mendaftar itu ya khusus dari Bandara Semana, dari Duri, dari Kecamatan Bukit Batu, Siak Kecil, Kabupaten Siak, dari Bengkalis, dari Meranti, Bang. Nah, itu yang sejauh ini yang saya dapat informasi. Jadi dari Bengkalis sudah ada beberapa tim yang mendaftar ya. Iya. Oke. Dan itu pun udah penuh, Bang. Baru buka semalam, itu udah penuh gitu. Oke. Artinya
Penuh. itu sudah semua 32 daftar. Sudah 32 bahkan lebih sekarang ini. Makanya kita buat persyaratan siapa yang bayar DP duluan itu kita pastikan. Oke, oh artinya baru ini ya, baru menyatakan kami ikut ya, tolong di Ya. catat dulu gitu ya. Tinggal nanti administrasinya. Kalau yang duluan administrasinya tuntas, maka mereka langsung dicatat sebagai peserta tetap ya untuk bisa mengikuti open turnamen ini. Wah, luar biasa. Itu nanti pakai ini nggak, pakai kerjasama dengan PSSI atau apa gitu? Sejauh ini tidak. Oh tidak. Cuman kita mengkoordinasikan ini pertama dengan Pak Camat sebagai pemimpin wilayah, kemudian dengan koordinator olahraga kecamatan. Kalau dulu KONI, sekarang KOK. KOK. Ya. Oke, jadi dengan KOK ya. Artinya ada lembaga resmi yang tentunya akan menjadi pihak yang memantau agar jalannya pertandingan ini tetap sesuai dengan regulasi yang ada. Ya. Tentu mengadopsi regulasi yang ini ya, yang resmi dari persepak bolaan kan. Iya, resmi. Ya, artinya kan offside ya offside gitu kan. Offside. Ya, tendangan penalti tetap jaraknya sama pas gitu kan. Artinya ya aturan baku dari sepak bola itu tetap dilaksanakan gitu. Cuma memang mungkin tidak pakai wasit resmi PSSI yang apa gitu ya. Kalau wasit itu berlisensi. Oh, tetap ya, tetap berlisensi. Ya. Itu yang ada di Kabupaten Bengkalis. Yang ada di Kabupaten Bengkalis, tapi yang terpantau sama kami khususnya di Kecamatan Batu dan Bandar-Semana. Oke, ini dalam upaya agar pertandingan nanti berjalan dengan fair, dipimpin oleh wasit yang punya pengalaman, punya lisensi, ya. Karena kalau wasitnya ini nggak punya pengalaman, nggak punya lisensi, ini kacau juga, bahaya. Ini yang kita nggak mau turnamen sepak bola berubah menjadi pertarungan pencak silat ya. Bukan itu tujuan kita. Bukan itu tujuan kita. Kita buat olahraga itu turnamen untuk menjalin silaturahmi ya. Silaturahmi dan mengasah bakat dan prestasi. Gitu. Indonesia kadang-kadang agak susah nih ya, karena terlalu semangat mau merebut hadiah, akhirnya fair play-nya dikesampingkan. Rencana turnamen sepak bola jadi turnamen taekwondo atau pencak silat. Oke, Putra, Bandar Laksmana itu potensinya, kalau tadi bahayanya apa ancamannya atau bahayanya udah disebutkan, dia pintu masuk yang memungkinkan atau rawan dengan peredaran narkoba atau masuk narkoba, walaupun mungkin peredaran di Bandar Laksmana itu tidak terlalu tinggi karena dia lebih mengacu sebagai pintu masuk yang kemudian diedarkan ke daerah-daerah lain gitu ya. Nah, kalau dari sisi potensi Bandar Laksmana ini apa sih yang menarik di Bandar Laksmana? Saya jujur aja belum terlalu paham nih dengan Bandar Laksmana. Tahunya kalau Bengkalis itu kan ya ke pulaunya gitu ya. Ada beberapa pantai di sana gitu. Nah, kalau Bandar Laksmana ini kan punya potensi wisata juga atau hanya sekedar tempat perlintasan itu? Punya. Oh punya. Oke. Ceritain. Kalau di Bandar Laksmana itu punya potensi wisata. Sejak dulu itu yang ada cuma desa Sepahat sama pantai wisata desa Pengayun. Itu yang pertama dikenal oleh masyarakat. Namun seiring waktu belakangan ini udah ada mangrove di Tanjung Leban, kemudian agrowisata sawah di Parit 1 sama desa Piapi. Nah, yang menarik itu ditemukan makam Datuk Gigi Putih di desa Temyang. Makam Datuk Gigi Putih ini sebuah legenda atau memang tokohnya ada nih Datuk Gigi Putih? Menurut ceritanya memang ada hubungannya dengan Datuk Laksmana. Datuk Laksmana. Iya. Oke. Nah, menurut ceritanya. Nah, cuman yang menariknya itu kami yang sering lalu-lalang lah di wilayah itu waktu itu semak belukar di daerah itu. Cuman ada temuan dari masyarakat, lalu direspon oleh pemerintah desa Temyang, lalu digotong royongkan, dibersihkan, karena memang ada makam itu bang.
Itu tahu nama Datuk Gigi Putih itu dari mana? Itu ada sejarawan yang menyampaikan kemarin. Oh gitu. Bukan di makamnya itu ada tertulis. Ada. Oh, Tapi ada. sejarawannya juga mengecek di situ, Bang. Hmm. Nah, dan kemudian ada beberapa informasi kemarin bahwa ada peneliti dari Jakarta juga turun ke situ, Bang, untuk melihat Makam tua itu. Karena kan mungkin dari kacamata seorang peneliti lah, Bang. Ya. Tahu nggak Putra kisah Datuk Gigi Putih ini? Ya kan biasanya kalau ini Datuk ini punya kesaktian atau apa atau punya hubungan dengan ini tadi dengan Datuk Laksamana Raja di Laut gitu ya maksudnya. Iya, Mbak, mana Oke. Itu ada tahu nggak kisah Datuk Gigi ini seperti apa? Sekilas ini ini. belum kami ketahui, Bang. Masyarakat di sana, baru ditemukan, Bang. masyarakat di sana juga belum mengenal. Belum banyak tahu, Bang. Tapi sejarawan bilang ini kayaknya ini hampir positif ini Datuk Gigi Putih. Iya, Bang. Bahkan di papan plat masuk ke makam itu udah ditulis, Bang. Ini makam Datuk Gigi Putih. Yang nulis setelah ditemukan atau Setelah sebelum? ditemukan. Atau sebelum? Oh, setelah ditemukan kemudian oleh pemerintah desa, kemudian karena sudah berkoordinasi dengan sejarawan lalu diyakinilah ini makam Datuk Gigi Putih dan dibuat pelangnya sekarang. Iya, Bang. Jadi semacam wisata sejarah atau wisata religi Iya. gitulah ya. Seperti orang berkunjung ke makam Datuk Laksamana Raja di Laut itu ya. Oke. Nah, selain itu pantai, ada pantai. Pantai Tenggayun, Pantai Tenggayun. Sepahat. Nah, Nah, itu memang udah terkenal dari dulu, Bang. Cuman kapasitas pengelolaan itu kan masih di tingkat desa. Nah, jadi ya kita lihat perkembangannya ya dengan keterbatasan itu ya, belum berkembang pesat lah, Bang. Oke. Mungkin kalau tingkat pengelolaan itu di tingkat Pemda barangkali bisa lebih maju gitu. Itu pendapat, Bang. Ya. Nah dari Karang Taruna sendiri kira-kira apa yang ingin diberikan lah terkait dengan pariwisata ini? Kita kemarin sudah koordinasi dengan kawan-kawan desa wisata Bukit Batu yang kemarin masuk dalam nominasi 100 desa wisata terbaik se-Indonesia. Itu beliau sudah menyampaikan pandangan-pandangan untuk mengembang itu, Bang. Jadi tinggal kita menjemput bola, Bang, untuk bisa ini disampaikan kepada pihak berwenang, katakanlah pemerintah setempat untuk terus dikelola, Bang. Karena menurut kami ini harus dikelola, Bang, oleh pemerintah. Kalau dari kami juga memiliki keterbatasan. Kalau hanya untuk mempromosi ya barangkali kami terus mempromosikan melalui media sosial, melalui media sosial pribadi maupun media sosial Karang Taruna. Ya itu artinya Karang Taruna siaplah membantu kalau dari sisi publikasi, dari sisi komunikasi ke masyarakat ya baik lewat media sosial maupun juga mulut ke mulut ya kalau jalan-jalan udah kan dong ke tempat kami ini ada pantai ada ini. Selain pantai tadi ada sawah. Ya, sawah. Oh di sana ada sawah juga? Ada sawah. Nah, kalau kami sebutnya ladang. Oh ladang ya. Jadi sawah ini ya, sawah kering ya. Iya, padi. Padi. Ya. Nah itu kayak apa tuh pengemasan dari wisata ini? Kalau sawah ladang itu disiapkan tempat, ada pondok-pondok kecil gitu kan. Nanti bagi yang mau berkunjung ke situ bisa langsung menikmati suasana sawah di situ. Nah, kulinernya ada nggak di situ? Apa? Kulinernya? Kuliner ada, Pak, tapi tidak disiapkan secara matang gitu. Tapi yang kalau di pantai itu ada, Pak. Oh gitu. Artinya maksudnya kalau ke wisata sawah itu kalau kita order baru disiapin. Tapi kalau di pantai itu sudah ada yang jualan, ada yang macam-macam makanan dijual di sana gitu ya. Oke. Nah, ini sudah S2 nih ceritanya kan? Nah, balik ke Bengkalis tentunya, ke Bandar Laksamana tentunya ya. Kamu kan istilahnya itu tidak tinggal di Pekanbaru kan, memang di Bandar Laksamana. Istri saya dosen di PMC. PMC? Tikes PMC. Oh, Tikes PMC. Oke. Berarti tinggal di sini juga, di Pekanbaru juga.
kadang bukan baru, kadang Mekalis. Oh, jadi dua tempat lah ya, dua tempat. Ada Amanah yang ada di Bintasan, kadang-kadang Mekalis. Oke, jadi karena masih menjabat sebagai Karang Taruna Bandara Semana, jadi ya membagi waktu, kadang untuk istri, kadang untuk organisasi. Iya, iya. Orang tua juga di kampung. Orang tua masih di kampung ya. Nah, kira-kira kalau melihat perkembangan Bangkali saat ini, ya, khususnya di Bandara Semana, apa yang menjadi catatan seorang putra terhadap pembangunan di Bengkalis, khususnya untuk kawasan di ya Bukit Batu, kemudian di kecamatannya kan dulu kan kecamatannya Bukit Batu, lalu ada sekarang Bandara Semana dengan kecamatan-kecamatan yang ada di sekitar pesisir Bengkalis itu. Apa yang menurut catatan putra ini perlu diperbaiki dan aspirasi masyarakat di sana itu kira-kira paling besar tentang apa? Ya. Kalau persoalan Bengkalis secara umum kita sangat apresiasi dengan Bupati Kesmarung sekarang dengan program Remasa itu banyak menyerap pembangunan untuk di desa-desa, kecamatan, apalagi di kabupaten. Nah, itu sangat kita apresiasi. Karena kan kita melihat perkembangan 2020 berarti 2 tahun terakhir lah. Ya. Nah, itu sangat kita apresiasi. Nah, bicara tentang Bandara Semana, Bukit Batu ataupun Siak Kecil itu kan satu jalur wilayah Kabupaten Bengkalis di Pulau Sumatera. Kalau Bandara Semana sendiri, secara pribadi saya pernah nulis di media sosial bahwa itu saya sebut bahwa harus dibangun 3 poros jalan. 3 poros jalan, satu di wilayah pantai yang tadi, karena kan di Bandara Semana itu ada 6 desa, itu wilayah pantainya panjang. Nah, yang kedua itu jalan utama, jalan lintas Rumah Sungai Padeng. Yang ketiga jalan di bagian darat, yang sekarang disebut jalan lingkar. Jalan lingkar. Kalau ini terus digesangkan untuk dilakukan pembangunan, maka secara langsung ataupun tidak langsung, itu aktivitas masyarakat akan terus berjalan. Nah, dengan sendirinya nanti orang akan memandang potensi, ada potensi wisata, bisa dipromosikan, kemudian ada potensi kuliner, bahkan orang transaksi jual beli pun bisa dilakukan di jalur-jalur ini. Nah, karena itu kita lihat, kita kan bisa belajar dari wilayah-wilayah wisata di daerah luar. Itulah gambaran mengenai Bandara Semana. Oke. Artinya kalau untuk sarana prasarana ini 2 tahun terakhir sudah cukup banyak dibangun lah ya, sudah artinya ada progres lah ya kalau untuk wilayah yang tadi jalur dari Siak Kecil sampai menuju ke Dumai ini kan jalurnya itu ya, kita lewati menuju menuju Dumai itu ada Siak Kecil, ada Sungai Padeng, ada Bukit Batu kan gitu ya. Nah itu yang perlu untuk lebih diperbanyak akses jalannya. Akses jalannya, karena itu menghubungkan ke antara Dumai, Siak, Bengkalis sebagai pulau. Jadi transaksi masyarakat itu, interaksi itu akan terus berjalan. Maka dengan sendirinya akan menumbuh kreativitas orang untuk mempromosikan kulinernya, jualannya atau produknya apa gitu. Karena di era sekarang memang era wirausaha itu menjadi tren. Oke. Bandara Semana sendiri banyak nggak masyarakatnya yang mulai terjun ke wirausaha? Sekarang banyak. Nah, apalagi pada saat COVID kemarin itu merata hampir itu di media sosial yang dimiliki oleh warga Bandara Semana itu jualan semua. Ada jualan kuliner, ada jualan produk-produk yang bisa dibuat di situ bang. Apa yang menjadi unggulan atau khas di masyarakat Bandara Semana? Kalau unggulan dan khas di masyarakat Bandara Semana itu kuliner bang. Apa misalnya contohnya? Masakan-masakan Melayu bang, buat tumis belacan, kemudian pucuk ubi. Nah itu kan masakan-masakan khas di Melayu. Itu tampil gitu. Tapi yang lebih banyak itu adalah kuliner-kuliner seperti snack gitu. Snack ya, keripik gitu ya. Keripik.
Dulu saya dengar tuh di daerah yang ya ini kan daerah-daerah pinggir laut ya, yang banyak pohon bakau tuh dulu ada semacam sirup bakau gitu, ada dikembangkan juga di sana enggak? Ada namanya bang tematu bang. Tematu. Tematu itu dibuat jus buah tematu, jus buah tematu. Nah, itu kemarin kami kaget juga kan, memang dia bisa dimakan, tapi memang itu bisa bikin jus tematu gitu. Oke. Kayak buah-buah yang lain gitu bang, luar biasa kan, temuan baru di masyarakat gitu. Oke. Baik, jadi ini banyak hal yang tentunya bisa dikembangkan ya, potensi-potensi yang bisa dikembangkan di kecamatan-kecamatan, boleh dibilang kecamatan-kecamatan yang berada di wilayah jalur lintas Pekanbaru, Siak ke Dumai sekarang ini. Walaupun mungkin pusat kota, ibu kota dari Kabupaten Bengkalis ada di pulau gitu ya, tapi tentu saja jalur-jalur lintas ini menjadi sebuah jalur-jalur penting karena tentu akan dilewati masyarakat kalau hendak ke Bengkalis atau hendak ke Dumai gitu kan. Dan ini potensi ekonominya menurut Putra perlu dikembangkan ya Put ya. Tentunya dengan akses jalan yang bagus. Jadi memang kalau kita mau ke Bengkalis itu masih ada beberapa wilayah yang jalannya sekarang kondisinya nggak terlalu bagus ya. Nggak terlalu bagus itu. Jadi kemarin karena saya kebetulan 2 bulan lalu sempat menuju sana juga, dan ya dari Siak, dari setelah Bungaraya itu kemudian itu ada beberapa jalan yang lubangnya cukup mengganggu itu Pak Gubernur ini ya barangkali, karena itu jalan lintas antar kabupaten, jadi itu jalan provinsi biasanya itu perlu mendapat perhatian lah ya, karena ini akan juga mendukung kegiatan ekonomi masyarakat di daerah sekitar situ, termasuk Bandar Laksmana tempat base-nya Putra ini selaku ketua Karang Taruna. Oke, Put, barangkali ada harapan nih yang ingin Putra sampaikan, baik itu kepada pemerintah desa, kecamatan, kabupaten gitu ya. Apa yang kira-kira perlu untuk terus dilakukan untuk memajukan masyarakat di tempat Putra berdomisili. Kalau bicara tentang pemerintahan bang, sejauh ini kita cukup apresiasi lah kalau kita melihat perkembangan pemerintahan, pembangunan gitu, mesti ada catatan-catatan. Namun harapan kita terhadap wilayah-wilayah itu, kita berharap ada pemetaan potensi bang. Mungkin dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap pemerintah desa. Kira-kira desa yang dimaksud itu memiliki potensi di bidang apa, akan berprospeknya akan maju menjadi desa apa gitu. Jadi ada kebebasan desa itu untuk membangun. Karena pengalaman yang saya dapat, informasi yang saya dapat dari katakanlah bapak kepala desa gitu, ada yang memiliki keterbatasan untuk membangun. Karena memang sudah ada aturannya dan itu tidak bisa dilanggar. Nah, kalau seandainya desa itu diberi kebebasan untuk membangun sesuai dengan karakter desa itu sendiri, saya pikir setiap desa akan berkembang dengan ciri khas sendiri, bang. Contoh tadi Kelayun dan Sepahat, dia akan menjadi desa wisata gitu. Nah, kalau diberi kebebasan untuk membangun, biaya pembangunan itu dialokasikan untuk dominan untuk wisata, saya pikir wisata tidak akan bangkit dengan sendirinya. Tapi bukankah itu misalnya ada usulan pembangunan di ada namanya mungkin musrembang dan sebagainya, kan biasanya itu bisa diajukan untuk diarahkan kemana pembangunan di desa tersebut. Kalau usulan pembangunan itu kan berjenjang, nah, berjenjang nanti di tingkat kabupaten baru disahkan yang mana akan dibangun dan lain sebagainya. Namun kan ada anggaran dari kabupaten, itu yang kita apresiasi bang. Dari pemerintah kabupaten memberi anggaran 1 miliar satu desa. Itu berjalan nggak? Berjalan, itu udah mulai ke desa. Nah, kita berharap dari dana 1 miliar menjadikan desa itu mengembangkan karakter desa itu sendiri bang. Nah, penggunaan dana 1 miliar itu tidak boleh berdasarkan kebutuhan desa, atau memang 1 miliar tapi untuk ini ya ini saja, yang lain nggak boleh, apakah seperti itu?
Boleh bang, tapi kan ada persentase tersendiri bang. Oke. Kalau untuk pembangunan sekian persen, untuk pemberdayaan, dan itu suatu hal yang wajar. Dalam pemerintahan itu kan cuma tiga bang. Pertama penyelenggaraan pemerintahan, yang kedua adalah pelaksanaan pembangunan, yang ketiga itu pemberdayaan masyarakat. Nah ini memang sesuai lah dengan apa yang disampaikan oleh Pemda kepada desa, bahwa dana 1 miliar itu harus mengacu pada tiga komponen penting ini bang. Nah tapi kita ingin bahwa desa itu ke depan harus mengembangkan karakter dia bang. Kalau dia punya wisata, kembangkan karakter wisatanya. Kalau dia misalnya punya lahan yang luas untuk wilayah olahraga, kembangkan bidang olahraganya. Karena kecamatan baru ini bukan hanya kecamatan yang dibangun, tapi desa juga harus ikut terbangun. Nah, itu yang gambaran memang kalau untuk ke depan. Nah, terhadap anak-anak muda sendiri di Kecamatan Bandar Laksmana, gimana nih pengalaman sudah berkiprah di Karang Taruna? Respon anak-anak muda di sana gimana untuk beraktivitas, untuk berkreativitas gitu? Respon anak-anak muda atau kawan-kawan kami memang itu sangat antusias banget. Cuman karena COVID 2019 ini, saya pikir ini sangat berpengaruh pada respon dan antusiasme pemuda untuk ikut berkegiatan dan lain sebagainya. Nah, tapi sejatinya kawan-kawan pemuda itu suka kalau ngumpul-ngumpul, kemudian berkegiatan dan lain sebagainya. Itu sejatinya itu suka. Nah, tinggal bagaimana kita mengakomodir kawan-kawan ini, Bang. Kita ada Karang Taruna, kemarin ada wacana mau dibentuk ANPI, dan juga ada kawan-kawan pemuda Pancasila. Saya pikir ini ada ruang bagi anak-anak muda dimanapun berproses, yang penting kita berkolaborasi. Nah, itu yang kita harapkan kepada anak-anak muda. Dan juga harus membentengi diri, karena tadi pengaruhan tadi di awal tadi bang, bahwa jalur masuk narkoba, kenakalan remaja dan lain sebagainya, itu yang kita harapkan bang. Baik, asik nih ngobrol-ngobrol dengan Putra. Banyak juga informasi yang kita dapat tentang aktivitas di Bandar Laksmana, sebuah kecamatan di Kabupaten Bengkalis yang terus menggeliat nih bersama anak-anak muda di sana di bawah pimpinan Putra untuk menggelar banyak sekali kegiatan positif. Apalagi COVID sudah mereda, mudah-mudahan benar-benar hilang ya. Jadi banyak hal yang mungkin bagi anak muda tuh pengen buat ini buat itu, tapi selama ini terhalangi. Gini sudah mulai bisa dilaksanakan, dan salah satunya dalam waktu dekat ada turnamen sepak bola, turnamen sepak bola Karang Taruna Cup. Wah, untuk anda-anda yang punya klub sepak bola, itu usia memang nggak dibatasi tuh? Nggak dibatasi bang. Jadi yang senior pun kalau mau turun aja? Kan turun bang, umur 40 boleh. Saya boleh nggak kuat itu, nggak bisa lagi. Hobi. Oh, dulu dia pemain bola. Pemain bola dulu saya. Nah, jadi bang, ini kita ingin cerita dikit tentang turnamen itu bang. Jadi kita punya tujuan bahwa turnamen itu mempertemukan dua karakter hobi bang. Pertama ada karakter hobi sebagai pemain, jadi kita sebutlah ke anak-anak muda usia 13 sampai 30 lah, ke atas dia mampu main. Nah, ini dia menunjukkan karakternya sebagai menunjukkan kemampuannya kerjasama tim di lapangan, itu di lapangan. Ada yang kedua, karakter kedua itu adalah karakter sebagai penonton. Penonton itu kan macam-macam. Ada dia dulu pemain, tapi sekarang tidak bisa main, dan hadir sebagai penonton hobi dia. Dan kedua ada ibu-ibu. Ibu-ibu ini suka bola, cuman karena tidak difasilitasi untuk bermain, dia tapi hobi dia sebagai penonton. Nah yang ketiga itu anak-anak dan tak mungkin sebagai pemain, tapi dia hobi dia juga melihat orang bermain bola. Nah kita ini turnamen ini adalah mempertemukan dua karakter ini, Nah mempertemukan yang intinya adalah ada interaksi, silaturahmi. Nah, saya pikir ini momen yang pas bang, karena 2 tahun terakhir kita COVID. Nah, maka ini momen yang pas untuk mempererat silaturahmi. Di samping itu juga tamat kami kan tamat baru bang, Pak Taufik Hidayat. Nah itu tamat baru. Ini ajang sosialisasi juga bahwa kita ada tamat baru, bahwa Pak Taufik langsung membuatkan agenda turnamen Karang Taruna Cup. Kan? Nah, ini kan berkolaborasi dengan Karang Taruna. Kalau masalah COVID bang, memang kita terbatas persoalan interaksi dengan banyak orang. Tapi Karang Taruna sudah berkolaborasi dengan berbagai organisasi di kecamatan. Kemarin mengumpulkan bantuan dalam bentuk anggaran bang, lalu kita salurkan kepada orang-orang yang terdampak COVID. Itu di awal-awal kemarin bang, 2019.
Maka kita juga ikut aktif juga dalam menyikapi COVID itu, dan kolaborasi itu didukung oleh pemerintah kecamatan, pemerintah desa. Kami sangat bersyukur sekali bisa membantu gitu waktu itu. Oke, jadi selama ini walaupun di COVID, Karang Taruna sudah terus berbuat. Oh, ngomong-ngomong itu mulai turnamennya tanggal berapa tuh? Mulai turnamen tanggal 28 Juni. 28 Juni. Ya, hari Rabu. Kurang lebih 2 minggu lagi ya, 2 minggu lagi turnamennya akan dimulai. Kalau yang mendaftar sudah full sebenarnya, cuma administrasinya belum. Cepat. Yang udah daftar cepat-cepat ya, nanti biar segera bisa ditetapkan sebagai peserta sehingga bisa main di tanggal 28 sampai berarti Juli ya habisnya Juli, ya, ya. karena hampir memakan waktu 20 hari gitu ya. Nanti lebaran haji libur Bang. Oke. Itu udah mungkin seperempat final ya atau 48 final. Oke, baik Putra, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol dengan kita di Rio Tribun dan Mabes Kopi. Ya, aduh lupa tadi kopinya, saya lupa nyuruh antar ini. Kita ngopi di belakang aja ya. Biasanya kalau ambil ngobrol kopi, Iya. tapi kita tadi lupa ini jadi nggak sempat disuguhkan. Masih pagi. Masih pagi. Nanti kita kopinya di belakang ya. Baik pemirsa Rio Tribun Channel, demikian bincang-bincang kita dengan Putra, anak jati Bengkalis ya, khususnya di Kecamatan Bandar Laksmana. Sebagai ketua Karang Taruna di sana, dia punya banyak gagasan, punya banyak ide, dan tentunya dia ingin berkontribusi untuk kemajuan daerahnya di Bengkalis. Mudah-mudahan niat baiknya bisa lancar ya, dilancarkan, kegiatan Karang Taruna dilancarkan ya, dan sukses selalu untuk warga Kabupaten Bengkalis. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.